Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman guru, senang sekali saya bisa menjumpai teman-teman guru semua, Bapak Ibu guru yang luar biasa. Semoga saya berharap Bapak Ibu guru pada saat ini dalam keadaan sehat dan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Saya Namin Abi Ibnu Shalihin, founder motivator pendidikan.com, ayah 4 anak tanpa gadget, kembali akan sharing pada hari ini tentang motivasi, parenting, dan pendidikan. Nah, 3 program itu yang sekarang berada di channel YouTube saya. Di kesempatan ini saya akan sharing tentang pendidikan, terutama untuk para guru yang luar biasa. Kali ini saya akan sharing tentang bagaimana agar kita memiliki kemampuan berbicara atau public speaking yang bagus. Punya kemampuan berbicara di depan umum yang sistematis, yang apa yang kita sampaikan mudah dicerna dan mudah dipahami oleh murid-murid kita. Nah, seri tentang public speaking untuk guru atau public speaking for teacher ini akan banyak seri. Seri yang pertama ini adalah saya ingin menyampaikan secara umum bagaimana supaya kita punya kemampuan berbicara yang baik. Kenapa seorang guru harus punya kemampuan berbicara yang baik? Yang menjadi alasan utama adalah karena sebagian besar tugas seorang guru adalah memang berbicara untuk mentransfer ilmu pengetahuan, untuk menjelaskan mata pelajaran yang kita ajarkan, untuk mencontohkan sesuatu dengan cara menjelaskan terlebih dahulu. Jadi, wajib bagi seorang guru, dia harus punya kemampuan public speaking atau berbicara di depan umum yang baik. Bagi Bapak Ibu guru yang saat ini sedang menonton video ini, dan saya yakin Bapak Ibu sedang mencoba belajar bagaimana sih bicara di depan umum yang baik itu. Berikut adalah pengalaman saya. Yang pertama, yang saya lakukan adalah untuk memiliki kemampuan berbicara yang bagus, yaitu saya aktif berorganisasi. Tentu setiap orang punya pengalaman yang berbeda. Kalau saya, menurut saya, sesuai dengan pengalaman saya, kalau kita ingin punya kemampuan berbicara yang baik, maka kita harus aktif dalam kegiatan organisasi. Nggak bisa seorang individu yang dia jarang berinteraksi dengan orang lain, tiba-tiba dia punya kemampuan berbicara yang baik. Percayalah bahwa sebelumnya, saya adalah seorang yang pemalu. Tetapi, ketika saya ikut dan aktif dalam dunia organisasi, di sanalah saya punya banyak kesempatan untuk berbicara. Sejak zaman saya dulu sekolah, sejak zaman saya dulu masih seorang pelajar. Dan waktu itu puncaknya adalah ketika saya terpilih menjadi seorang ketua OSIS, maka di situ saya punya kesempatan untuk berbicara di depan para pelajar di sekolah saya. Dan waktu itu pun saya belum punya kemampuan berbicara yang baik. Maka di organisasi inilah kemudian kami diajarkan tentang sebuah program pelatihan atau training retorika berbicara. Yang sekarang lebih dikenal dengan atau lebih keren dengan istilah public speaking. Dulu saya sudah belajar tentang retorika berbicara. Jadi kami diajarkan bagaimana berbicara di depan umum. Bagaimana kami mengatasi sebuah kondisi kelas yang semrawut, gimana cara mengendalikannya? Nah, kalau Bapak Ibu semua, teman-teman semua ingin punya kemampuan berbicara yang baik, maka saran saya adalah ikutlah berorganisasi. Di sana kita akan punya kesempatan untuk berbicara. Contoh, ketika menjadi moderator, karena semua nanti punya kesempatan untuk menjadi MC, untuk menjadi narasumber, untuk memimpin dialog, semua punya kesempatan berbicara. Dan untuk mungkin mengumumkan sebuah informasi yang kita masuk kelas-kelas. Jadi dulu hampir setiap minggu saya masuk ke kelas-kelas untuk mengumumkan informasi yang penting di sekolah itu. Atau misalkan untuk mengambil infak.
tentu harus ada prolog dulu. Nah, akhirnya semakin banyak bicara, semakin banyak kita punya pengalaman tampil di depan umum, maka lama-kelamaan kemudian akan terlatih. Itu yang pertama, aktiflah dalam organisasi. Yang kedua, tidak hanya cukup sampai di situ. Jika ada kesempatan kita diminta menjadi seorang moderator, menjadi seorang master ceremony, menjadi seorang pembawa acara, maka ambillah kesempatan itu sebagai latihan kita. Jadi mengambil kesempatan untuk menjadi seorang moderator, pembawa acara, master ceremony, tapi kita mulai di level-level yang paling rendah dulu. Di program yang saya ikuti, jadi saya punya program dan ikut program halakoh. Di halakoh kami, setiap yang menjadi tuan rumah, dia wajib untuk menjadi pembawa acara ketika menjadi gilirannya tuan rumah. Dan saya latih juga teman-teman di halakoh bagaimana berbicara yang baik, bagaimana public speaking yang ketika berbicara sistematis. Dan alhamdulillah, ketika kami melaksanakan halakoh hampir sudah sekitar 7 tahun, akhirnya semua orang bisa tuh menjadi moderator, menjadi MC. Lagi-lagi apa? Karena kesempatan tidak dilewatkan. Ambil kesempatan itu Bapak Ibu Guru dan teman-teman semua. Jika Bapak Ibu Guru diminta untuk jadi pembina upacara di sekolah, ambil kesempatan itu. Dan jika Bapak Ibu diminta untuk menjadi moderator MC apapun di sekolah, ambil kesempatan itu. Nanti lama-kelamaan kemudian panggung kita semakin banyak, maka kita akan terbiasa berbicara di depan umum. Saya tahu bahwa memang tidak mudah. Bahkan ada sebagian orang mengatakan katanya berbicara di depan umum itu seolah-olah lebih menakutkan daripada kematian. Kita lihat banyak para guru ketika disuruh maju ke depan, jangan saya, yang lain aja, yang lain saja, seperti itu. Ingat, apa yang pertama? Ikut berorganisasi. Yang kedua adalah mengambil kesempatan ketika kita diminta untuk jadi moderator, kemudian menjadi MC, atau apapun itu yang kita diminta untuk berbicara. Termasuk ketika kita diminta untuk berkenalan, maka berbicaralah dengan baik dan perkenalkan siapa diri kita dengan rasa percaya diri. Yang ketiga adalah, tentu kalau kita mau punya kemampuan berbicara yang baik, kita harus ikut program training atau pelatihan tentang public speaking. Kita harus ikut program latihan retorika berbicara. Karena dengan ikut program pelatihan ini, kita akan tahu trik-trik cara berbicara yang baik. Bagaimana mengatur intonasi suara kita. Bagaimana kita berpakaian. Bagaimana kemudian kita menghadapi audiens dengan beragam jenis yang kadang mungkin ada yang menjengkelkan atau ada yang menguji diri kita. Nah, ikut pelatihan ini adalah salah satu modal. Maka dari sekarang, ikutlah program-program pelatihan. Kalau tidak punya kesempatan itu dan kita nggak punya dana, Bapak Ibu Guru, Ibu Bapak Guru bisa lihat banyak sekali channel YouTube yang mengajarkan tentang berbicara di depan umum. Itu yang ketiga. Yang keempat, Bapak Ibu Guru, ternyata berbicara itu juga, menurut saya secara pribadi, itu ada hubungannya dengan kemampuan kita membaca. Jadi, jangan lewatkan untuk membaca buku. Bagi guru yang mau punya kemampuan public speaking yang bagus, maka membaca adalah kewajiban yang nggak boleh dilewatkan. Karena dengan membaca buku seperti ini, ada banyak kosakata yang kita miliki. Sehingga ketika kita punya kesempatan untuk diminta berbicara di depan umum, walaupun dadakan, maka kita akan punya banyak kosakata seperti itu. Nah, jadi dari sekarang, membacalah sebanyak-banyaknya buku. Terutama buku yang memang itu adalah yang kita sukai, sesuai dengan passion kita, sesuai dengan kepribadian kita. Tentu orang yang tidak suka eksak, tidak harus baca buku eksak. Saya adalah orang yang suka membaca buku motivasi, parenting, pendidikan. Karena itu memang jiwa saya di situ. Maka saya akan baca buku itu, dan saya pun mengisi program-program training seperti itu. Itu yang keempat. Yang kelima, kalau kita ingin punya kemampuan berbicara yang baik dan bagus, maka seringlah berlatih di rumah atau di depan cermin. Dulu Bapak Ibu sejak kecil saya sudah sering berlatih sendirian.
Waktu saya kecil, saya sering diminta menjadi master seremoni di acara-acara keagamaan di masjid. Maka sekitar 1 minggu atau 2 minggu sebelum acara itu, saya latihan sendiri di masjid. Jadi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, saya latihan di masjid sendirian kayak gitu. Kadang-kadang saya latihan di depan kaca. Kenapa? Karena dengan semakin banyak kita latihan, kemudian mengambilkan kesempatan untuk tampil tadi, maka kemudian kita akan terlatih seperti itu. Nah, 5 hal ini bisa Bapak Ibu lakukan untuk mengasah kemampuan public speaking kita menjadi lebih baik. Apa yang pertama? Yang pertama tadi, ikut organisasi. Yang kedua adalah mengambil kesempatan ketika kita diminta untuk menjadi moderator, MC, kemudian berbicara atau memperkenalkan diri. Yang ketiga, ikut apa tadi saya bilang, kalau kita mau punya kemampuan public speaking yang bagus, maka kita harus ikut program pelatihan training. Kalau nggak ikut, mana kita tahu tentang tips dan triksnya. Yang keempat adalah apa? Yang keempat, membaca buku. Dan yang kelima adalah berlatihlah terus ketika kita di rumah, di depan kaca, atau di depan anak-anak kita. Semoga 5 tips ini bisa membantu teman-teman semua, Bapak Ibu guru semua yang ingin mengasah kemampuan public speaking-nya secara baik, yang ingin punya kemampuan berbicara sistematis. Terima kasih, saya Namin Abi Ibnu Solihin. Jika ada saran dan kritik, silakan tulis di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.